2020 itu berat. Nano. Bitter lah. Bitter. Ambiar banget. Bener-bener kacau. Mantap. Terkekang. Menyenangkan. Mengejutkan banget sih. Penuh dengan suka dan duka. Jadi selama 2020 selain aku bisa punya bisnis sendiri, aku juga bisa kenal banyak orang, punya tim komunitas, dan juga bisa ikut beberapa turnamen gitu. Kalau semenjak nih pas Covid nih, kayak dibalik gitu loh. Tidurnya di siang, aktivitasnya di malam kayak gitu. Jadinya tuh kayak gitu. Siangnya mau ngapain, mau kemana, bosen kan. Jadi sering begadang kayak gitu lah. 2020-nya aku ya, 2020 tuh karena kan sebagai mahasiswa ya, kuliah online. Terus habis itu kalau absen cuma absen, kalau enggak diabsenin orang. Terus kalau misalkan pun harus join meeting, ya join doang. Terus tinggal tidur nanti minta di remove sama teman-teman. Di 2020 ini paling enggak itu terbatas sih. Untuk kemana-mana itu jadi lebih susah. Enggak PW aja gitulah. Jadinya biasa bebas kayak gitu 2019, 2020 jadi lebih terbatasi. Ketemu orang juga susah kayak gitu, paling kayak gitu. Unpredictable banget ya, karena banyak banget hal-hal yang nggak aku prediksi sama sekali. Semisal aku dapat job jadi voice over juga, terus aku dapat bekerja di salah satu startup terbesar di Jawa Tengah, itu tepatnya di Cilacap seperti itu. Jelas beda banget, kerasa banget berat. Tugas kuliah yang biasanya nggak ada jadi ada, kegiatan organisasi yang udah terencana ya batal semua kayak gitu. Naik turun sih ya, maksudnya ada bosennya, ada senengnya. Karena aku kan dulu lulusnya tahun 2019 ya, Juni. Dan itu aku ada kayaknya setahun nih nganggur. Maksudnya bukan fully nganggur yang nggak ngapa-ngapain ya, tapi belum dapat kerjaan tetap gitu. Nah di situ Juni 2020 aku baru dapat kerjaan di digital marketing itu yang di Cilacap. Dan selama dari 2019 ke 2020 itu aku cuma jualan gambar doang, jadi nggak yang punya kesibukan spesial gitu. Nah itu menurutku agak bosenin sih. Itu penuh banget surprise, kejutan, banyak banget perubahan buat saya sendiri. Bisa mengenal lingkungan lebih dalam. Negatifnya kita nggak bisa ketemu teman-teman seperti di sekolah biasa. Positifnya gitu sih, bisa lebih akrab dengan masyarakat sekitar, keluarga terutama, dan lebih buat introspeksi diri aja sih. Kalau dari senangnya sendiri, dari sukanya sendiri, emang karena kita dari jiwa-jiwa rebahan ya, jadi emang di rumah tuh bener-bener kayak bisa terluapkan semuanya, jadi bisa males-malesan, kuliah nggak perlu yang buru-buru banget waktu pagi-pagi, jadi cuma tinggal stay di Zoom gitu-gituan doang. Terus aku bisa menjalani hobi-hobiku sendiri, selain kata dulu lah, aku bingung. Jadi nggak cuma senang-senangnya aja. 2020 itu juga banyak sedihnya, kayak aku ditinggal pacar, jangan pernah ditinggal, bukan ditinggal pacar sih, kayak ditinggal cowokku mau ke luar kota bentar lagi. Terus selain itu bisnisnya aku ada yang beberapa di cancel karena COVID-19. Terus ada yang uangnya hilang, macam-macam sih. 2020 tuh banyak hal seneng dan sedih yang udah aku lewatin. Lebih sering ngejalanin hobi sih mbak. Hobi aku kan game, itu paling gitu aja. Soalnya saya kan kerjanya di lapangan. Nah untuk aktivitas sehari-harinya jadi lebih beda aja gitu. Lebih terbatasi gitu. Lebih sering di kantor kayak gitu. Asiknya itu waktu aku mulai dapat kerjaan, kayak ketemu banyak orang baru. Apalagi kan sekarang lagi kayak gini karena pandemi, nyari kerjaan susah banget. Nah sekalinya dapat kerjaan itu aku kayaknya rasa seneng banget gitu kan. Terus interaksi sama orang baru, terus dapat ilmu baru juga di kerjaan. 2020 tuh kita cuma bisa di rumah gitu ya, nggak bisa main sama teman-teman, apalagi teman-temannya jauh-jauh semua. Terus kayak ya yang biasanya nongkrong jadi nggak nongkrong kan, gabut ya mbak. Terus yang paling diinget tuh 2020 ini putus gara-gara LDR, salah paham, kita nggak bisa kasih penjelasan. Aku bisa, alhamdulillah ya, bukan gimana, tapi alhamdulillah udah dapat membeli barang-barang yang aku pengen kayak gitu. Jadi out of the box aja kayak gitu. Bukan aku banget, tapi aku bisa ngejalaninya sampai sekarang. Banyak hal baru, contohnya karena emang sekarang lagi pandemi, jadi semua serba online. Jadi banyak waktu buat saya sendiri untuk me time, lebih care terhadap diri sendiri juga.
Karena aku LDR sama orang tua nih ya. Jadi ya di 2020 ini aku lebaran gak bisa pulang kampung. Terus nanti juga Desember orang tua nggak bisa kesini, jadi ya sedih sih orang tua nggak bisa kesini. Iya makin sering video call, tapi ya itu kuotanya jadinya kayak isep kan ya. Terus juga kangen juga sih sama orang tua, kekeluargaan di rumah kayak apa tuh kangen aku. Pandemi ini saya jadi mandiri lah, sering jaga kesehatan di rumah juga. Di rumah terus kan nurut sama orang tua juga, kan kebiasaan saya juga di luar terus dong kayak gitu. Jadi orang tua kan suka ngomel, jadi di masa-masa pandemi ini ya ada positifnya juga buat nyenengin orang tua gitu. Ya, 2020 pandemi gini saya justru dia suka kopi. Karena sebelumnya saya bukan pecinta kopi, tapi karena banyak di rumah, banyak aktivitas di rumah, jadi akhirnya mulai lebih sering ngopi. Dan ketika lebih sering ngopi malah justru menjadi penikmat. Jadi mencoba banyak biji dari kota-kota manapun lah di Indonesia, dan ternyata emang kopi-kopi kita di Indonesia itu udah sampai ke internasional, nggak cuma daerah Indonesia aja. 2020 ini kurang menyenangkan ya. Yang awalnya kita udah planin mau main, mau banyak kegiatan, atau mungkin yang kampus, yang biasanya seru-seru di kampus, kita benar-benar nggak bisa lakuin itu semua. Jadi kesan 2020 tuh sangat amat kurang sesuai ekspektasi gitu. Terkait hobi, ya bisa dibilang kan saya juga jurusan teknik geologi yang biasa ke lapangan gitu. Nah di sini kita minta izinnya juga susah gitu. Soalnya kenapa ya? Karena pandemi ini gitu. Mereka juga mungkin ada rasa takut lah untuk datangan warga yang dari luar kayak gitu sih. Jadi untuk istilahnya kayak traveling untuk mencari ke lapangan tuh sangat susah lah. Jadi intinya ya lebih santai, tapi juga dukanya tuh karena emang sebenarnya aku hobinya traveling ya Mbak. Jadi karena adanya pandemi ya udah ketat semuanya, jadi ya udah nggak bisa kemana-mana, suntuk di rumah, main juga jadi susah, izinnya semuanya juga jadi susah. Di tahun 2020 aku banyak belajar, karena di tahun ini yang aku rasakan hidup tuh nggak melulu tentang cinta, karena cinta itu nggak perlu dicari, karena cinta itu sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi lebih bisa belajar ngontrol diri dengan kita jarangin keluar gitu, terus pakai protokol kesehatan. Itu kan artinya kita sayang diri kita sendiri gitu. Aku yang dulu ya bodo amat kayak gitu, pulang malam asal-asalan kayak gitu. Udah sih, itu lebih kerasa aja buat sayang diri sendiri gitu.